Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini nih, saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada PMMP, kedua DRMA, ketiga ESA, keempat ASA, kelima ASLC, keenam Bumi, ke-8 BRMS, ke-9 Dewa, ke-10 BNRR, dan terakhir NRRG. Langsung saja ke saham pertama ada PMMP yang ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk PMMP ini menurut saya sudah valid break ya. Dia mengakhiri masa konsolidasinya. Ini kalau dilihat ya. Dan kalau digambar super resistant klasik yang lebih saya suka dan valid ya, seharusnya sudah break nih 400 ya. Kalau menurut saya seperti ini. Dan boleh nggak pakai toleransi? Boleh pakai toleransi. Nih harusnya dijaga nih. Jangan turun dari inilah kalau dia memang mau lanjut uptrend ya. Tapi harusnya kalaupun turun ke 390 ini sebentar aja terus naik lagi. Jangan sampai lama konsolidasi. Kalau bisa dia mantul dari 400 ini. Hari ini juga dia koreksi dengan volume kecil. MACD-nya sudah mengarah ke atas. Sinyal bagus. Menurut saya ini valid. Lanjut ya. Targetnya kembali akan kalau dilihat historinya ini ya. 440. Ini dilewati. MA 200 dilewati uptrend. Karena sentimennya PMMP juga akan raisu, cuman belum ada perkembangan ya. Tapi biasanya saham-saham yang mau raisu ada sentimen seperti itu dikerek naik dulu ya. Ya semoga aja sampai 500. Target saya sih 500 sebelum dia ngomong raisunya. Tapi disclaimer on ya. Apapun bisa terjadi dan time frame-nya juga lebih lama. Mungkin nggak dia dalam seminggu 2 minggu tiba-tiba ditarik naik ke 500 ya, bisa aja. Melihat histori sebelumnya dia biasa naik tinggi 15%, 10%, 9% itu biasa. Dan kalau ke 500 kan cuman butuh sekitar 20%, 25%, 23% ya, sangat mungkin. Risknya kecil aja. Pokoknya kalau mau tutup di 737, 376 juga silahkan lah. Bagaimana strategi masing-masing ya. Kalau menurut saya ini menarik untuk PMMP diperhatikan. Jadi seperti itu. Untuk PMMP bisa nggak buy on support ya, mulai bisa tuh. Perhatikan aja 400 sampai 390 itu bisa spek buy ya. Jadi seperti itu untuk PMMP. Kalau dia membuat swing low-nya dan bisa potensi naik, karena PMMP juga nggak terlalu pergerakannya sesuai dengan ISG ya, karena juga ya dia bisa dibilang ini saham lapis 3 gorengan di bawah 1 triliun market cap-nya. Jadi seperti itu untuk PMMP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada DRMA yang ditutup hampir ARB ya. Tadi sudah nyentuh ARB, terkoreksi 6,12% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell cukup besar tuh 19 miliar. Kemarin ditarik naik, hari ini malah koreksi ya. Cuma kita harus lihat dulu untuk broker summary-nya. Broker summary-nya ada distribusi memang di DRMA. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DRMA kemarin habis rebound ya, kalaupun ada yang buy on breakout karena melihat 2 hari volume meningkat, hari ini mungkin ada cut loss. Kalaupun ada yang hold ya floating loss ya, karena memang market sekarang itu agak susah, pergerakannya agak aneh ya. Hari ini naik dengan volume besar, besok bisa tiba-tiba tuh nggak lanjut, turun. Tialnya hari ini kan DRMA malah turun. Nah seperti itu, tapi peluangnya menurut saya karena besok itu ada RUPSB untuk DRMA, rapat umum pemegang saham luar biasa. Kalau sentimennya bagus, ada peluang bisa ditarik naik ya. Pokoknya kalau nekat ya ini area beli. Buy on support 690, 680. Stop loss di bawah itu. Paling stop lossnya 3% aja. Atau 2,5% lah. Di bawah 680 exit aja. Berarti gagal dia mempertahankan. Kalau mau bagus besok harus rebound pas RUPS bell. Nih kalau dilihat dia koreksi minggu ini koreksi ya, tapi volumenya biasa. Nah bagusnya dia volumenya besar. Tinggal lihat besok. Kalau besok hari Jumat penutupannya di atas 720, kalau mau bagus 750, harus naik tinggi tapi ya itu bagus. Berarti ada peluang untuk DRMA konsolidasi dan peluang naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu untuk DRMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ESA yang ditutup menguat 4,56% ke harga 1145. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya ESA ada akumulasi walaupun hampir seimbang ya, tipis-tipis ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ESA berhasil break 1100. Apakah ini valid? Ya semoga aja. Ini memang pertengahan ya. Kalau support quote-nya ya 1000 dan resistennya 1200. Nah ini ada
kalau Bapak Ibu perhatikan, anggap 1150, 1160. Ini bisa digambar seperti ini. Kalau yang suka pola ya. Ini pola descending triangle. Tinggal nunggu break 1180 bisa lanjut uptrend untuk ESA. Dan trennya juga bagus, dia mematahkan tren downtrend dan lagi konsolidasi. Konsolidasinya juga bagus, low-nya naik, high-nya naik. Ya, semoga aja minggu ini atau minggu depan lewat 1200 itu lanjut ke atas uptrend lagi ya. Dengan catatan ISG aman. Kalau ISG crash cukup dalam ya crash juga, rusak juga ya. Nggak usah ditur gambar seperti ini, kelihatan dia itu kan konsol. Saya itu lebih suka support resisten yang ditarik garis seperti ini. Jadi lebih valid. Memang kelihatannya bagus seperti ini ya. Mungkin dia bisa mantul area ini kan. Area 1100 naik, pola naik bread. Seperti itu. Ya tergantung masing-masing ya. Karena setiap strategi, setiap pola itu ada kecocokan masing-masing ya. Tergantung mata memandangnya bagaimana ya. Jadi seperti itu. Untuk ESA masih menarik kalau dilihat candle weekly-nya volume besar minggu ini. Kalau besok bisa naik lagi 1180 tutupannya minggu depan lanjut. Karena volume meningkat dan dia koreksi satu hari dan di rejection dengan candle hammer. Jadi menarik untuk ESA. Peluang besar minggu depan lanjut asalkan bisa besok itu tutupan di atas 1170 bisa ya. Untuk ESA seperti itu. Untuk ESA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup menguat 1,65% ke harga 1535. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya ASA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ASA udah lama nggak perhatikan juga ya. Yang perkiraan saya ada cup and handle ternyata rusak catnya juga ya, gagal. Setelah dia gagal konsolidasi dan jebol, dan ini dia malah membentuk downtrend channel seperti ini. Nah ini memang kemungkinan ada teknik rebound karena sekarang ASA itu disupport kuatnya yang harus dipertahankan. Ini kan gagal udah ya, hapus saja, hapus. Ini gagal, hapus. Dan perlu hati-hati, bisa jadi ada rounding bottom seperti ini. Nah, kalau dia jebol 1500, targetnya ya turun lebih dalam. Apalagi dia sudah membentuk downtrend channel, membentuk satu high yang lebih rendah, lower low. Jadi kondisi seperti ini ya kalaupun mau rebound ya harusnya ada rebound. Bisa dimanfaatin ya kalau Bapak Ibu yakin beli, stop lossnya 3%-an lah. Pokoknya tutup di bawah 4% lah ya. Toleransi 4% cut loss dan targetnya 1600. Risk rewardnya 1:1. Karena memang sudah agak tengah ya belinya nih di 1535. Atau sampai EMA 20-nya ini bisa juga targetnya 1650. Jadi risk rewardnya bisa 1:2. Ya bisa seperti itu. Tapi hati-hati ya, ini sudah downtrend. Trend minornya memang kalau ditarik dari Juli dia masih konsol. Bisa jadi gambaran itu banyak indikasi, bisa jadi seperti ini juga ya. Kuncinya bisa jadi double bottom, kuncinya ini 1500 jangan jebol, itu aja. Dan sekarang di area support kan, dan juga ini dia udah bertahan 3 hari. Ya ada peluang lah kalau mau bagus dia rebound besok lanjut ke atas seperti itu. Dan disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup hari ini terkoreksi 3,77% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SLC ini kan perusahaannya, anak perusahaannya ASA, dan dia tuh berhasil break ya. Ini dia berhasil break EMA 200-nya, dia membuat swing low-nya, dan ini bisa spekulasi buy, tapi disclaimer on ya. Kalau mau bagus memang harus mempertahankan candle hammernya ini. Jadi jangan turun lagi dari 200 perubahan praksi harga. Kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau bisa tutup di atas minimal. Terlalu tinggi ya, 214. Pokoknya ya 210 ke atas lah, dia harus tutup di atas 210 ke atas, berarti harus naik sekitar 4%, itu cukup oke untuk SLC ya. Dan ada continuous pattern lagi, bisa pattern flag lagi nih, bisa seperti ini lagi ya. Ini kan udah 2, tarik lagi, dan apakah ini bisa seperti ini, pembentukan web 1, 2, 3 masa kecil kan, dan ini dia di persimpangan ya, harusnya web 5 mungkin ya pendek-pendek aja ya nih, dia nih paling ya 260 lah, kalau 280 mungkin bisa jadi ya, targetnya ya 280 aja. Kalau benar terjadi ya, dan yang penting untuk tren jangka pendeknya SLC jangan turun lagi dari 200. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, analisa juga bisa salah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang hari ini cukup signifikan menguat 16,77% ke harga 174. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi
ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk bumi, kalau kondisi seperti ini sudah confirm breakout ya. Jadi sentimen OYK itu nggak ngaruh. Ternyata private placement di harga 80 itu ya nggak ngaruh, tetap ditarik naik ya. Cuman ya yang penting pasang trailing stop aja. Kalau target bumi sepertinya akan uji resistennya 180 190 itu semenjak 2018, 4 tahun yang lalu. Jadi ke situ arahnya. Cuman harga sekarang udah tinggi ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau yang punya dari bawah ya hot aja. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk bumi. Jadi seperti itu aja untuk bumi. Trennya bagus ke atas dan ini ada pola ascending triangle. Ya break targetnya bisa hitung seperti ini juga. 190 180 itu target kenaikannya. Dah dekat ya. Dan volume meningkat. Sepertinya besok masih bisa lanjut, cuman harus punya trading plan bagaimana mengatasinya. Ya kalau tertarik bisa daftar untuk trading scalping. Jadi biar tahu di mana posisi bisa masuk saat market berjalan dengan kondisi chart seperti ini. Ya kan ada kelihatan pola-pola yang bisa kita masih masuk dan yang nggak bisa kita masuk ya. Cuman kalau untuk swing udah nggak ideal harga sekarang. Jadi seperti itu untuk bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRMS yang ditutup menguat juga 10,34% ke harga 256. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRMS malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS berhasil break ya 240, berarti peluang besar 260 karena naik turunnya 20 poin kan yang cukup kuat. Resisten supportnya memang ada resisten minor 250. Jadi apakah ini oke ya? Oke ya. Dia berhasil mengakhiri masa konsolidasinya dan peluangnya ya ke atas. Support kuatnya sekarang jadi 240. Jadi kalau ada yang beli di bawah ya follow the trend aja terus BRMS. Jadi seperti itu ya. Yang penting jangan sampai ya kalau punya di bawah 240, 230, 220. Kalau sampai hot sahamnya dan pas dia sudah balik arah misalnya kembali turun sampai BP keterlaluan maksimal ya 240 turun dari itu TP aja. Jangan peduli mau dia habis itu naik lagi ya udah biarin. Pokoknya turun dari 240 TP kalau yang punya di bawah 240. Kalau yang punya di atas 240 ya pertimbangkan bagaimana strategi masing-masing. Kalau yang scalping kan udah tahu caranya di mana harus exit kalau beli di area pertengahan seperti ini ataupun beli tadi pas coba naik ya. Jadi seperti itu. Untuk BRMS sepertinya juga lanjut besok itu peluang uji 260. MACD-nya juga mengarah ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup menguat 7,24% ke harga 74. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Dewa juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Dewa kondisi seperti ini juga bagus kembali ke dalam resistennya 7475 dengan volume besar. Ya semoga aja ini benar-benar valid. Dia coba melewati dan kalau bisa tutup di atas 76, 78 itu bagus minggu depan. Kalau dilihat candle weekly-nya ternyata masih koreksi ya. Ya kalau mau bagus memang bisa tutup di atas 78 besok. Berarti harus naik sekitar 7%. Agak tinggi memang ya. Ya tergantung masing-masing ya. Tergantung sahamnya lah. Market maker ya. Kalaupun naik 76, 77, 78 itu cukup bagus lah untuk Dewa. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini ditutup terkoreksi 4,61% ke harga 62. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BNBR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR tadi saya juga masuk di 65 sampai 63 saya pasang 3 harga ya. Saya cicil dan ya mau saya cut loss di 61 tapi tadi itu ditarik naik lagi ya saya tetap hot. Lihat besok lah kalau besok lanjut penurunan ya saya cut aja. Dan BNBR ini yang belum naik ya, saham grup Bakri dia yang belum naik hari ini, sempat naik tadi sedikit tapi ternyata ya ditekan. Lihat besok lah. Kalau besok dia berhasil tutup minimal di 65 66 itu bagus, minggu depan lanjut ke atas. Kalau dilihat juga koreksinya memang volumenya besar tapi masih besar volume saat dia rejection ya. Coba kalau dilihat candle weekly-nya volumenya besar ya. Cuman ini candlenya inside bar menurut saya akan bagus selama di atas 60. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ada yang masuk tadi ya.
di bawah 60 baru stop loss juga bisa ya. Pokoknya yang enggak 10% tuh masih ideal cut loss ya. Apalagi di saham under 100 ya. 10% tuh ideal aja. Jadi cut aja di bawah 60 bisa ya, di 59. Dan kalau mau bagus ya minggu depan harus langsung naik lagi untuk BNBR. Jadi seperti itu untuk BNBR. Besok harus rebound ya kalau mau bagus. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang hari ini ditutup menguat kembali 4,5% ke harga 232. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker suaranya, NRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG di area support 220 dengan kondisi seperti ini. Apakah ini bisa kembali rebound? Ya harus bertahan. Ini kan volumenya gede dan akhirnya di reject dengan volume besar juga. Dan ini candle inside bar hari ini. Kalau dilihat candle weekly-nya ya jelas volume besar turunan. Minggu depan kalau mau bagus ya hijau. Yang penting nih NRG nggak turun dari 220. Itu aja ya. Jadi seperti itu untuk NRG. Kalau dilihat MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi perlu hati-hati. Kalaupun tadi ada yang beli di 220, 222, pasang trailing stop aja. Kalau dia besok turun dari 230, mending profit taking dulu. Tipis pun nggak masalah. Kalaupun profit 2%, 1%, TP aja daripada dibawa BEP. Ya. Jadi seperti itu untuk NRG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.